Halo semua, berjumpa lagi dengan mata kuliah keterampilan berbicara untuk topik yang ketiga. Pada topik yang ketiga ini kita akan membahas tentang fungsi berbicara. Secara umum, fungsi berbicara itu ada tiga. Yang pertama, berbicara untuk berinteraksi. Yang kedua, berbicara untuk bertransaksi. Yang ketiga, berbicara untuk pertunjukan. Ketiga fungsi berbicara ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya berbicara untuk berinteraksi itu lebih fokus pada tujuan untuk bersosial, karena manusia sebagai makhluk sosial memerlukan makhluk yang lain untuk hidup. Kemudian yang kedua itu berbicara untuk bertransaksi. Jadi di dalam hal ini ada transaksi antara pembicara dan lawan bicara. Pada umumnya transaksi yang dilakukan adalah transaksi informasi. Kemudian yang ketiga, berbicara untuk pertunjukan. Jadi berbicara untuk pertunjukan ini lebih mengacu kepada bagaimana si pembicara mempersiapkan dirinya untuk tampil di depan umum atau di depan publik. Selanjutnya, bicara sebagai interaksi itu mengacu pada apa yang biasanya kita maksud dengan percakapan dan menggambarkan interaksi yang memiliki fungsi sosial utama. Jadi dalam hal ini, pembicara dan lawan bicara itu melakukan komunikasi atau melakukan aktivitas berbicara dengan tujuan untuk berinteraksi satu sama lain. Kemudian ketika terjadi interaksi, ketika orang-orang bertemu, ketika pembicara dan lawan bicara itu bertemu, mereka akan saling bertukar sapa. Kemudian bisa jadi berbahasa basi dan menceritakan pengalaman terkini atau fenomena atau kasus-kasus yang sedang viral dibicarakan di dalam masyarakat, dan begitu seterusnya. Karena tujuan dari interaksi ini adalah mereka ingin bersahabat dan membangun zona interaksi yang nyaman dengan orang lain. Kalau mereka tidak merasa nyaman ketika berinteraksi, maka interaksi akan terputus pada saat itu dan tidak akan berlanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, pertukaran yang terjadi pada fungsi interaksi ini bisa bersifat santai atau bisa juga bersifat lebih formal, tergantung pada keadaan dan sifat dari pembicara dan lawan bicara. Ini menurut Brown dan Yule tahun 1983. Nah, selanjutnya ciri-ciri utama pembicaraan sebagai interaksi adalah yang pertama, yang pasti adalah memiliki fungsi utamanya sosial. Jadi dalam hal ini interaksi terjadi karena status atau kondisi dari manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan memerlukan orang lain, maka dia harus menjalin hubungan atau berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, mencerminkan hubungan peran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki peran masing-masing. Nah, dalam aktivitas berbicara itu kan pembicara dalam bicara ini memiliki peran. Kalau di kantor, maka perannya bisa jadi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya antara bawahan dan atasan. Nah, kemudian bisa jadi pembicaraan atau interaksi itu terjadi antara lawan bicara dengan pembicara yang setara atau sederajat. Selanjutnya, mencerminkan identitas pembicara. Jadi ini masih terkait dengan yang kedua tadi, mencerminkan hubungan peran. Jadi di sini akan terlihat bagaimana kata atau pilihan bahasa yang digunakan ketika berinteraksi. Ketika ada pembicara memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada lawan bicara, itu bahasa yang digunakan akan berbeda. Begitu juga sebaliknya apabila pembicara adalah bawahan dari lawan bicara. Nah, kemudian bisa juga situasinya formal atau santai. Kalau yang formal ini misalnya komunikasi, interaksi atau aktivitas berbicara yang dilakukan ketika ada rapat perusahaan atau rapat kelompok kerja. Kalau di sekolah misalnya rapat guru. Atau bisa juga dilakukan dalam situasi yang santai, misalnya ketika pertemuan di kafe atau di tempat-tempat hiburan lainnya, misalnya di pantai, ketika ada pertemuan keluarga perusahaan, itu kan situasinya santai. Maka ketika pembicaraan itu terjadi, itu akan dipengaruhi oleh situasi yang dimasuki oleh kedua belah pihak.
Nah, kemudian menggunakan konvensi percakapan. Artinya begini, konvensi percakapan itu kan kalau misalnya kita sedang berinteraksi antara pembicara dengan lawan bicara itu ada bagian pembukaan, misalnya bagaimana cara membuka, bisa jadi dengan menyapa atau bisa jadi meluncurkan atau melontarkan topik yang ada di sekitar. Nah, ini jadi ada konvensi percakapan, jadi ada pembukaannya, kemudian masuk ke bagian inti, dan akhirnya penutup atau bagaimana cara mengakhiri sebuah percakapan. Nah, selanjutnya mencerminkan derajat kesopanan. Ini terkait dengan norma atau adat kebiasaan yang ada atau yang kita ketahui atau kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, itu kita akan menggunakan bahasa yang lebih santun, kemudian lemah lembut. Tapi ketika kita bertemu dengan teman yang sejawat atau yang lebih muda umurnya, itu bahasa yang kita gunakan cenderung biasa tanpa memainkan nada apapun. Nah, kemudian menggunakan banyak kata umum. Mengapa kita menggunakan banyak kata umum? Karena dalam interaksi sosial, kalau kita menggunakan istilah, khawatirnya adalah lawan bicara dalam situasi yang santai itu tidak akan memahami istilah yang kita pakai. Tetapi kalau memang di dalam interaksi itu situasinya formal dan kita dituntut untuk menggunakan istilah-istilah, nah itu tidak masalah dipakai karena memang forum itu pasti akan memahami istilah yang kita gunakan. Nah, selanjutnya menggunakan daftar percakapan. Daftar percakapan ini kalau misalnya interaksi yang kita lakukan dengan orang lain ini, mungkin kita ada mencari informasi tertentu dari lawan bicara kita. Jadi daftar percakapan ini akan menjadi memudahkan kita ketika kita mencari informasi yang terkait atau informasi yang memang kita butuhkan dari lawan bicara. Kemudian dibangun bersama, artinya begini, ketika kita berinteraksi itu ada pembicara dan lawan bicara, namun posisi pembicara itu tidak selalu dipegang oleh pembicara dan posisi lawan bicara itu tidak akan selalu dipegang oleh lawan bicara. Jadi ada pergantian posisi. Ada saatnya pembicara menjadi lawan bicara, begitu juga sebaliknya, sehingga ada hubungan timbal balik dan saling, tidak hanya fokus pada satu orang saja. Jadi itu ciri umumnya. Nah, kemudian ada beberapa keterampilan yang terlibat dalam menggunakan pembicaraan sebagai interaksi. Yang pertama, bagaimana membuka dan menutup percakapan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin membukanya dengan menyapa atau dengan menanyakan tentang topik yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, memilih topik. Nah, memilih topik ini akan menjadi penting karena kalau misalnya topiknya salah atau topiknya tidak dipahami bersama, maka aktivitas berbicara tidak bisa berlanjut atau informasi yang diperoleh tidak akan mendalam. Nah, selanjutnya berbahasa basi. Berbahasa basi ini adalah satu kebiasaan atau budaya kita yang biasanya kita gunakan untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan topik inti yang akan disampaikan, tetapi hanya sebagai pengantar saja. Nah, kemudian menceritakan kejadian dan pengalaman pribadi yang biasanya ini masih terkait dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya pengambilan giliran, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam berinteraksi itu ada saatnya kita menjadi pembicara dan ada saatnya kita menjadi penyimak. Kemudian selanjutnya bereaksi terhadap orang lain, artinya kita memberikan respon kepada tanggapan yang sudah diberikan kepada orang lain. Jadi ini menjadi penting karena kalau kita tidak memberikan respon, komunikasi akan menjadi tidak menyenangkan dan tidak nyaman bagi kedua belah pihak. Kemudian menggunakan gaya bicara yang sesuai. Ini tergantung dari situasi yang dimasuki oleh kedua belah pihak. Apakah situasi yang terjadi saat aktivitas berbicara itu formal atau informal, santai. Nah, selanjutnya yang kedua itu fungsi transaksi. Bicara sebagai transaksi itu mengacu kepada situasi di mana fokusnya adalah pada apa yang dikatakan atau dilakukan. Jadi pesan dipahami dengan jelas dan akurat, ini menjadi fokus utama, bukan pada partisipan dan bagaimana mereka berinteraksi secara sosial satu sama lain. Jadi fokus utama dari fungsi transaksi adalah pada pesan atau informasi yang menjadi topik utama dalam interaksi ini atau dalam fungsi berbicara ini.
Nah, menurut Burns 1998 ini membedakan dua jenis pembicaraan sebagai transaksi. Yang pertama yaitu menerima dan memberi pesan. Kalau menerima dan memberi pesan ini terjadi ketika ada pembicara yang profesi sebagai wartawan itu melakukan wawancara kepada narasumbernya. Dari sini ada transaksi yaitu memberi dan menerima pesan. Kemudian yang kedua, perolehan barang atau jasa. Jadi transaksi di sini adalah topik yang dibahas tentang barang atau jasa yang diakhiri nanti itu kesepakatan bersama. Apakah jasa yang ditawarkan itu akan dipakai atau tidak, atau barang yang ditawarkan dibeli atau tidak. Jadi di sini transaksi perolehan barang atau jasa. Nah, selanjutnya ciri-ciri utama pembicaraan sebagai transaksi adalah yang pertama, fokus pada informasi. Jadi ketika kita akan membeli sebuah barang, kita melakukan transaksi dengan penjual, kita akan mencari detail informasi tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Jangan sampai setelah kita memakai jasa atau membeli barang, kita menyesal karena ada informasi yang tidak jelas ketika kita berdialog atau berbicara dengan penjual. Nah, kemudian yang kedua, fokus utamanya adalah pada pesannya dan bukan pada peserta. Jadi kita tidak peduli siapa lawan bicara kita ketika kita bertransaksi. Yang kita fokuskan adalah pada pesan dari barang atau jasa yang kita inginkan begitu. Kalau misalnya dalam wawancara fokus pada informasi terkait mungkin ada hal-hal atau kasus-kasus penting yang diketahui oleh narasumber. Nah, informasi itu yang dikejar. Jadi kita dalam posisi untuk melaksanakan fungsi pembicaraan transaksi ini tidak fokus pada siapa lawan bicara kita, tapi pada informasi apa yang bisa diberikan kepada kita. Nah, selanjutnya pembicara menggunakan strategi komunikasi untuk membuat diri mereka dipahami. Jadi kalau misalnya dalam transaksi jual beli jasa ataupun barang, itu pembicara misalnya berkedudukan sebagai sales, itu akan memberikan informasi yang harus akurat dan bisa meyakinkan pembeli atau lawan bicara sehingga mereka mau memakai atau memiliki barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian mungkin sering ada pertanyaan, pengulangan, dan pemeriksaan pemahaman. Jadi, kalau misalnya kita menginginkan suatu barang, kita kan akan mengajukan pertanyaan yang bisa jadi sama. Sebelumnya sudah diajukan, kemudian kita ajukan kembali untuk meyakinkan kita bahwa apa yang memang kita harapkan dari barang ini atau jasa ini memang ada dan ditawarkan oleh penjual. Nah, kemudian pemeriksaan pemahaman. Jadi untuk memastikan apakah pemahaman yang dipahami oleh lawan bicara itu sudah benar dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Nah, selanjutnya mungkin ada negosiasi dan penyimpangan. Jadi dalam hal ini misalnya mungkin ada di akhir kalau memang sepakat dengan barang atau jasa yang ditawarkan akan ada kesepakatan bahwa kita jadi memakai. Jadi lawan bicara akan memberikan sejumlah dana, kemudian nanti pembicara sebagai pihak perusahaan atau pihak pemilik barang atau jasa itu akan memberikan pelayanan atau memberikan barang yang diperlukan. Nah, selanjutnya mungkin ada juga penyimpangan. Penyimpangan di sini mungkin ada informasi yang diperlukan oleh lawan bicara atau pembeli ini dari barang yang akan dibeli ternyata tidak ada. Nah, itu bisa jadi terjadi penyimpangan informasi ya, waktu terjadi komunikasi atau aktivitas berbicara ini. Kemudian keakuratan linguistik tidak selalu penting karena ini dalam bahasa lisan dan memang situasinya setengah resmi, jadi tidak terlalu resmi sehingga keakuratan dari linguistik tidak menjadi penting. Selanjutnya, beberapa keterampilan yang terlibat dalam menggunakan pembicaraan untuk transaksi. Yang pertama adalah menjelaskan suatu kebutuhan atau maksud. Jadi dalam hal ini pembicara harus menyampaikan kelebihan barang atau jasa, kemudian fungsi dan manfaat apa yang bisa didapat ketika lawan bicara atau pembeli itu menggunakan jasa atau memiliki barang yang ditawarkan.
Nah, kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini lebih kepada pembeli. Misalnya informasi apa yang diperlukan oleh pembeli sehingga mereka merasa yakin bahwa barang atau jasa yang ditawarkan mereka perlukan. Selanjutnya meminta klarifikasi. Jadi klarifikasi ini mungkin dari pihak pembeli itu ingin memastikan apakah memang barang-barangnya sesuai dengan apa yang disampaikan, begitu juga dengan jasanya, sehingga mengklarifikasi informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya mengkonfirmasi informasi apakah benar seperti yang disampaikan atau tidak, kemudian seperti apa mungkin dengan melihat alat yang ditawarkan atau barang yang ditawarkan sehingga memang informasi yang disampaikan itu sesuai dengan benda yang ditawarkan. Selanjutnya membenarkan suatu pendapat. Jadi ketika dalam transaksi itu kan bisa jadi si pembeli itu menyampaikan kembali informasi yang sudah disampaikan, kemudian mungkin ada kaitannya dengan pengalaman terkait barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kalau memang sesuai apa yang disampaikan, ya di situ pihak penjual atau lawan bicara bisa membenarkan suatu pendapat kalau memang sesuai dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian membuat sugesti. Nah, dalam hal ini tugas dari pihak penjual bagaimana membuat sugesti pada pikiran pembeli sehingga mereka setuju bahwa barang atau jasa yang ditawarkan ini memang mereka butuhkan dan memang harus mereka miliki kalau itu berupa barang. Nah, kemudian mengklarifikasi pemahaman. Jadi itu tadi ya, ada pengulangan-pengulangan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pemahaman yang didapat oleh pihak pembeli itu sama dengan yang disampaikan oleh penjual atau sebaliknya. Jadi pembeli itu mengklarifikasi pemahamannya dengan mengajukan mengajukan informasi atau menyampaikan informasi ulang kepada pihak penjual. Kemudian membuat perbandingan. Nah, dalam transaksi itu biasanya pihak penjual sebagai pembicara itu akan membandingkan barang yang mereka jual dengan barang dari merek lain, kemudian membandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua merek ini, dan biasanya mereka akan lebih mengunggulkan pada barang atau benda yang mereka jual. Kemudian setuju dan tidak setuju. Di akhir itu di akhir pembicaraan yang bertujuan untuk fungsi transaksi ini biasanya ada persetujuan atau tidak terjadi persetujuan karena informasi yang sudah disampaikan. Jadi itu hal yang biasa dalam aktivitas berbicara yang memiliki fungsi sebagai transaksi. Nah, selanjutnya jenis pembicaraan yang ketiga yaitu pembicaraan yang bertujuan untuk fungsi pertunjukan. Jadi jenis pembicaraan ketiga yang dapat dibedakan dengan baik disebut pembicaraan sebagai pertunjukan. Ini mengacu pada pembicaraan umum, yaitu pembicaraan yang menyampaikan informasi di hadapan audiens seperti presentasi di kelas, pengumuman publik, dan pidato. Selanjutnya, pembicaraan sebagai pertunjukan itu cenderung berbentuk monolog. Jadi mengikuti format yang dapat dikenali, misalnya kalau dalam pidato sambutan ya pasti ada pengantarnya, kemudian ada bagian intinya, dan akhirnya ada bagian penutup. Itu sudah merupakan format yang biasa digunakan ketika memberikan pidato ataupun ceramah ya. Nah, selanjutnya pembicaraan ini seringkali dievaluasi berdasarkan efektivitas atau dampaknya terhadap pendengar. Jadi ketika kita melakukan presentasi, kita bisa mengevaluasi apakah presentasi yang sudah dilakukan itu sudah maksimal atau belum, efektif atau tidak, kemudian bagaimana penggunaan media, kemudian bagaimana cara penyampaian dan penampilan, semuanya bisa dievaluasi untuk kemudian ketika ada presentasi kembali itu kita akan menjadi lebih baik daripada presentasi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri utama pembicaraan sebagai pertunjukan yang pertama itu fokus pada pesan dan audiens. Jadi pesan yang disusun oleh pembicara itu harus disesuaikan dengan siapa audiens atau sasaran dari pembicaraan itu sehingga nanti pemahaman yang terbangun itu memang sesuai dengan yang diharapkan oleh pembicara. Kemudian yang kedua, organisasi dan urutan dapat diprediksi. Jadi kalau misalnya kita presentasi, orang sudah tahu ini pasti akan ada bagian pembukaan, bagian inti, dan bagian penutup. Seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian pentingnya bentuk dan akurasi. Maksud bentuk dan akurasi ini adalah penggunaan bahasanya, pilihan katanya, penggunaan istilah-istilahnya, dan dalam ketepatan dalam pengucapan. Jadi ini
menjadi penting dalam presentasi, sehingga memang apa yang disampaikan akan sesuai dengan yang diterima oleh audiens. Kemudian bahasa lebih seperti bahasa tertulis, karena biasanya dalam presentasi itu situasi yang terjadi atau situasi yang memang dimasuki untuk pembicaraan ini adalah situasi formal. Kemudian seringkali monologis. Jadi memang dalam presentasi itu lebih banyak presenter yang menjelaskan materi atau topik dari bahan yang sudah dipersiapkannya, untuk kemudian memang ada dialognya, tapi biasanya dalam sesi yang berbeda. Jadi pada saat presentasi yang memang murni atau memang waktunya diberikan khusus kepada narasumber atau kepada pembicara. Nah, selanjutnya ada beberapa keterampilan yang digunakan sebagai fungsi pertunjukan ini. Yang pertama, menggunakan format yang sesuai seperti yang sudah saya ulas sebelumnya, itu bahwa ada misalnya dalam pidato itu ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, begitu juga ketika presentasi. Selanjutnya, menjadikan informasi dalam urutan yang tepat, tidak terbolak-balik. Kita bisa menyusunnya dari hal yang tidak penting kemudian menuju kepada hal yang penting. Kemudian mempertahankan keterlibatan audiens. Dalam hal ini dituntut pembicara bisa melibatkan audiens dengan memberikan perhatian. Perhatian itu bisa jadi dalam bentuk kontak mata, atau bisa jadi dengan meminta persetujuan atau ketidaksetujuan dari audiens dengan menggiringnya sehingga audiens bisa menjawab dengan kata ya atau tidak. Kemudian menggunakan pengucapan dan tata bahasa yang benar, sama yang seperti sudah saya sampaikan bahwa keakuratan itu menjadi penting ketika kita menggunakan fungsi pertunjukan ini. Kemudian menciptakan efek pada penonton atau audiens dalam hal ini ya. Kalau misalnya audiens itu hadir dalam presentasi kita, berarti kan ada yang ingin mereka peroleh dari apa yang mereka dengarkan dari pembicara. Nah, oleh karena itu penyiapan materi yang maksimal, kemudian sesuai dengan tujuan dari audiens itu akan menjadi penting ketika kita melakukan presentasi. Kemudian menggunakan kosakata yang sesuai. Kalau kita berada dalam satu bidang tertentu, maka istilah-istilah yang ada dalam bidang itu menjadi sangat penting untuk digunakan. Selanjutnya, menggunakan pembukaan dan penutupan yang menarik untuk menarik perhatian dari audiens atau pendengar kita. Ada satu kata mutiara yang disampaikan oleh Menander terkait dengan aktivitas berbicara, yaitu karakter seseorang akan terungkap melalui kemampuan berbicaranya. Kita akan mengetahui seorang pembicara itu memiliki pengetahuan yang luas atau tidak itu ketika dia menyampaikan gagasannya. Kita akan mengetahui apakah pembicara itu memiliki karakter yang sopan. Itu tergantung juga dalam penyampaiannya, pilihan kata yang dipakainya. Jadi memang karakter seorang itu akan terungkap melalui kemampuan berbicaranya. Oke, demikianlah topik kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.